Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dosen, yang saya hormati seluruh audiens dimanapun berada, serta seluruh rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Fibri Nur Latifah dari kelas D6 untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami dalam sebuah presentasi, di mana video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah. Video presentasi kali ini berjudul Urusan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Menjawab Era Globalisasi. Urusan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa fungsi pemerintahan tersebut meliputi perlindungan, pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan, serta pembangunan. Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam pasal 10, di mana di sana dikatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, di mana disebutkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan, dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Penyelenggaraan pemerintahan untuk menjawab era globalisasi. Yang pertama ada arah dan kebijakan otonomi daerah. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional, mulai dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu peraturan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis yang dilakukan dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Yang kedua ada basis perekonomian daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan sangat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas di sektor publik. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian atau sharing dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah atau sebagai engine of growth. Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat,
karena pada dasarnya terkandung 3 misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Globalisasi ekonomi telah meningkatkan persaingan antar negara dalam suatu sistem ekonomi internasional. Salah satu cara menghadapi dan memanfaatkan perdagangan internasional adalah meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya ada perencanaan pembangunan yang berorientasi publik. Aspek perencanaan memiliki peranan yang penting bagi suatu daerah. Aktivitas pemerintahan akan terlaksana dengan baik jika seluruh tahapan proses perencanaan dilaksanakan dengan konsekuen. Perencanaan strategik menurut Mercer pada tahun 1991 mampu mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang. Bagi kebanyakan pemerintah daerah, perencanaan strategik akan membantu dalam menentukan arah masa depan daerah, kecamatan, dan desanya. Dengan melaksanakan perencanaan strategik yang benar, para eksekutif daerah dapat meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat teratasnya dalam mengevaluasi, memilih, dan mengimplementasikan berbagai pendekatan alternatif untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan tetap mampu mengendalikan arah perjalanannya menuju sasaran yang dikehendaki. Perencanaan strategik mampu menciptakan sinergi dan efisiensi semangat korps yang penuh integritas. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar, pengelolaan atau manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen pemerintahan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran. Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah tidak diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan pengesahan gubernur untuk APBD kabupaten atau kota, melainkan cukup pengesahan dari DPRD melalui peraturan daerah. Aspek utama dari budgeting reform adalah perubahan dari tradisional ke performance budget. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Yang selanjutnya ada pusat pengendalian manajemen. Untuk mendukung kelancaran operasional pemerintahan, perlu didesain sistem pengendalian manajemen yang baik. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers merupakan salah satu bentuk struktur organisasi yang dapat diterapkan di pemerintah daerah. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer atau pimpinan yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Selanjutnya adalah optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan atau diskresi kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang atau balance of power bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah atau social control. Pengawasan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan. Tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era ekonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Akan tetapi, harus dipahami oleh anggota DPRD
bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang digariskan bukan pemeriksaan. Fungsi pemeriksaan hendaknya diserahkan kepada lembaga yang pemeriksa yang memiliki otoritas dan keahlian profesional, misalnya BPK, BPKP, atau akuntan publik yang independen. Dewan dapat meminta BPK atau auditor independen lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja keuangan eksekutif. Nah, selanjutnya ada hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di era globalisasi. Era globalisasi tentunya menyebabkan banyak hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut merupakan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di era globalisasi. Yang pertama, ada rendahnya skill atau keahlian sumber daya aparatur. Di era keterbukaan globalisasi, seorang aparatur pemerintah dan abdi negara dituntut untuk memiliki skill untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Terlebih lagi, di zaman yang serba modern saat ini, di mana masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan tepat tanpa harus menunggu proses yang lama. Hal ini menuntut seorang aparatur pemerintah harus lebih pintar daripada masyarakat agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Yang kedua, ada rendahnya mentalitas sumber daya aparatur. Pelajaran moral perlu menjadi prioritas dalam setiap jenjang pendidikan. Pelajaran itu dimaksudkan untuk membentuk manusia Indonesia yang mempunyai optimisme, kejujuran, dan tanggung jawab pribadi untuk daerahnya dalam pembangunan bangsa ke depannya. Yang ketiga, ada seringnya terjadi perubahan aturan kepegawaian dan organisasi pemerintah daerah. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 20 Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah diberlakukan selama kurang lebih dari 5 tahun, namun demikian dalam kurun waktu tersebut muncul akses yang menyertai penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia PNS di daerah. Hal tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan para pejabat kepegawaian daerah dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang kurang selaras dengan peraturan perundang-undang kepegawaian yang berlaku secara nasional. Banyak peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksana terkaitnya. Nah, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya mempresentasikan presentasi ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.